Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma baik, Ustadz dan Ustazah, Dewan Guru SMA Islam Al-Unua yang saya hormati, yang saya banggakan. Ini video ketiga saya terkait penyusunan perangkat pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Saya harapkan Ustadz dan Ustazah benar-benar melihat ya, menonton video saya ini sehingga memang Ustadz dan Ustazah mampu mengerjakan seluruh tugas yang merupakan tanggung jawab. Ya memang ini harus dikerjakan oleh seorang guru. Jadi bukan sekedar ngajar saja di kelas, tapi dia harus menyiapkan perangkat pembelajaran sehingga seluruh kompetensi yang ingin disampaikan ke siswa, siswi dapat tersampaikan dengan baik. Baik, ini video terakhir saya terkait penyusunan perangkat. Kita sampai ke RPP. Ya, lihat rencana pelaksanaan PTM terbatas. Ya, ini nanti diisi ya mata pelajarannya apa, kelasnya, materinya apa gitu ya. Nah, kemudian ini terkait saya mau mengajarkan tadi untuk KD1 ya, KD1 tadi kan 2 kali pertemuan ya. Nah, ini tapi saya belum sempat untuk memasukkannya. Tapi insya Allah teman-teman semua udah bisa dapat gambaran ya. Nah, seperti ini. Ini saya membuat RPP untuk KD1, 4 kali 3 pertemuan. Jadi ini 2 kali pertemuan, RPP-nya 1. Artinya Kamis ke minggu kelima bulan Juli, ini RPP-nya. Kamis minggu pertama bulan Agustus juga ini RPP-nya. Ya, seperti itu. Nanti masuk KD kedua baru buat RPP kembali, gitu ya. Nah, buat tujuan pembelajarannya. Jadi, dari kompetensi dasar, tadi ya, kompetensi dasar yang telah disusun di KD1 ya, tadi saya buat menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur sel, fungsi dan proses berlangsung dalam sel ya. Nah, nanti di situ saya buatlah tujuan pembelajarannya apa. Artinya dari kompetensi dasar itu yang saya harapkan siswa bisa apa ya. Nah, jadi nanti teman-teman sekalian buat ya. Artinya tujuan pembelajaran satu, siswa dapat menjelaskan tentang bagian-bagian sel, mungkin seperti itu ya. Nah, tujuan kedua apa ya? Nah, seperti itu. Nah, artinya dari kompetensi dasar yang kita buat, kemudian apa tujuan pembelajaran yang kita harapkan bisa tercapai ya. Kompetensi dasar yang sudah ada, lalu tujuannya apa? Dari kompetensi dasar yang kita berikan apa yang diharapkan tadi ya. Nah, penjabaran dari KD ya. Artinya tujuan pembelajaran ini kalau bisa dikatakan ini seperti indikator ya. Nah, hanya saja di tujuan pembelajaran ada siswa mampu seperti ini ya. Nah, kalau seperti itu ya. Nanti dituliskan tujuan pembelajaran apa. Ya, misalkan saya buat siswa dapat menjelaskan ya menjelaskan bagian sel dengan lengkap. Nah, seperti itu. Nanti tujuan keduanya saya mungkin jelaskan siswa dapat menjelaskan fungsi ya, fungsi bagian dari sel. Nah, seperti itu ya tujuan pembelajarannya. Baru dan seterusnya. Baru nanti masuk kegiatan pembelajaran ya. Nah, yang kita buat di sini ini kan untuk penjabarannya di sini ya untuk 1 kali pertemuannya ya. Artinya kan 2 kali 30 menit. Ya, artinya 60 menit, 1 jam. Nah, alokasi waktunya di sini kita buat untuk 1 kali pertemuan. Nah, kita bermainnya di kegiatan inti. Karena ini RPP untuk 2 kali pertemuan, artinya di kegiatan intinya kita jabarkan. Ini kegiatan inti pertemuan 1, ini kegiatan inti pertemuan kedua. Untuk pendahuluannya sama tidak masalah, karena pada umumnya pendahuluan itu kan kita mungkin memberi salam, melakukan absensi, memotivasi, tidak apa-apa, sama gitu ya. Penutup juga seperti itu, artinya malah menyimpulkan bahasanya ya, menyimpulkan apa artinya
menyimpulkan materi, nggak apa-apa, sama di kegiatan penutup gitu ya. Tapi di kegiatan inti tidak boleh sama. Nah, di kegiatan intinya dijabarkan. Kalau dia 2 kali pertemuan, adalah kegiatan inti di pertemuan satu apa ya, 40 menit. Karena kenapa 40 menit? Karena 10 menit pendahuluan, kan waktunya 60 menit. 10 menit di pendahuluan, 10 menit di penutup. Udah 20 menit, maka 40 menit lagi di kegiatan inti kita mengajar. Tapi boleh juga di pendulunya hanya 5 menit, penutup 5 menit. Ini terserah ya, ini hanya contoh ya. Nah, kalau yang saya buat, saya melakukan penduluan 10 menit, penutup 10 menit, 10 menit. Lalu kegiatan intinya ada sisa 40 menit. Maka dijabarkan, di pertemuan 1 40 menit kegiatan inti mau ngapain, dijelaskan. Menjelaskan ini, mengajak siswa berdiskusi, seperti itu ya. Nah, nanti di pertemuan kedua pasti kan berbeda. Nah, maka nanti penjabarannya itu di kegiatan inti, sehingga satu RPP ini bisa kita gunakan untuk 3 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, ya. Kalau memang KD itu memang harus diselesaikan untuk beberapa kali pertemuan, maka ya cukup buat satu RPP, kita bermain di kegiatan intinya. Di kegiatan intinya dijabarkan, ini pertemuan satu, kegiatan intinya ini. Nah, otomatis kan pertemuan kedua lanjutan dari pertemuan satu, beda lagi kan, terus sehingga selesailah KD tersebut. Nah, mungkin kalau 3 kali pertemuan, habis itu berarti nanti pertemuan ketiga 40 menit juga. Kalau memang mau melakukan kegiatan inti selama 40 menit. Nah, seperti itu ya. Model pembelajaran ini ya, ini hanya contoh. Ustazah bisa buat ya modelnya apa, terserah. Ini contoh pakai PowerPoint, buku ya. Metodenya ya nih ceramah, diskusi ya, eksperimen atau apa. Ini ustazah nanti bisa lagi dicari di internet ya. Metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Cocoknya pakai metode apa gitu ya. Nah, seperti itu. Penilaian ini ya uraian pilihan ganda. Ya, penilaian ya nanti dituliskan ya. Setelah selesai, artinya bukan setiap pertemuan harus buat latihan juga enggak gitu ya. Nah, artinya setelah selesai KD itu selesai, maka kita harus buat suatu evaluasi soal untuk menguji apakah KD yang kita ajarkan, kompetensi dasar yang kita ajarkan untuk 2 kali pertemuan, siswa paham. Nah, baru di sinilah apakah mau uraian, pilihan ganda dibuat di sini. Kalau uraian memang kita membuat uraian di buku paket halaman sekian, nanti ya dibuat ya penilaian mengerjakan soal uraian di buku paket ya halaman sekian, nomor sekian sekian dibuat. Atau kalau kita mau pilih yang pilihan ganda ya di sini nanti diubah gitu ya. Nah, ini kan contoh. Jadi nanti dijabarkan penilaian. Nah, ini kalau di buku paketnya ada soal. Mungkin beberapa buku agama itu kan dia memang seperti buku mulajama yang dia nggak ada soalnya ya. Mungkin kalau buku agama kelas 10 udah ada, maka ya ustazah untuk guru agama tuliskan soalnya apa di sini. Ya, kalau memang di buku paketnya nggak ada soal atau kita nggak pingin buat soal dari buku paket, ya dituliskan di sini. Ya, dituliskan. Nah, seperti itu. Kalau dia pilihan ganda, uraian-uraian. Seperti itu. Baik, Ustadz dan Ustazah, saya harapkan ini dapat dimengerti. Semoga 3 video yang saya kirimkan ini dapat membantu Ustadz dan Ustazah semua dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya ya. Ini mesti dibuat sehingga memang benar-benar terukur ya. Kalau seperti ini lihat dari Prota, dari Prosem masuk ke RPP ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi bukan setiap pertemuan buat RPP. Jadi jangan artinya jangan ya, terakhir nanti sepertinya susah ya. Nah, kalau KD ini untuk 3 kali pertemuan ya, 6 kali 30 ya sudah satu KD satu RPP untuk 3 kali bertemu di hari Kamis. Ya KD ini aja. Makanya tadi kita bermain di kegiatan inti ya. Pertemuan satu mau ngapain? Menjelaskan ini, menjelaskan ini. Nah, pertemuan dua apalagi yang mau dijelaskan? Nah, seperti itu. Lanjutan ya gitu. Makanya bedanya hanya di kegiatan inti. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.